Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya Dua Salman akan mereview ya sebuah buku yang kemarin sudah selesai saya baca. Ini buku lama karya Robert Kiyosaki dengan judul Cash Flow Quadrant. Ya, jadi teman-teman kalau merasa setiap hari kerja ya, kemudian dari bulan ke bulan kok kenapa penghasilannya kurang, tidak bisa nabung atau pas-pasan dan merasa stuck di situ, mungkin teman-teman perlu membaca buku ini ya, Cash Flow Quadrant. Oke, jadi intisari dari buku ini itu manusia terbagi menjadi dua kuadran. Yang pertama kuadran kiri dan kuadran kanan. Jadi ada 4 tipe manusia. Kuadran kiri itu sifatnya ada 2 kelompok, pertama employed dan self-employed. Kemudian kuadran kanan ada yang namanya bisnis sama investment atau investor ya. Nah, teman-teman, ada tingkatan dari 2 kuadran ini. Misalnya dari employed adalah orang yang dia menghasilkan uang dari dia menjual tenaga, menjual waktu kepada perusahaan. Misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan atau dia kerja di toko ikut orang. Nah, dia dibayar karena waktu yang diberikan untuk pelayanannya atau waktu yang diberikan untuk pekerjaannya seperti kuli bangunan, petani, buruh dan yang lain. Kemudian di atasnya itu ada yang namanya self-employed atau orang yang menjual jasa, ini sedikit yang atasnya. Ya, namun dia tetap masih di kuadran kiri. Contohnya misalnya seorang penjual gorengan ya. Dia dari belanja, misalnya dia jual nasi goreng, kemudian dia yang belanja, dia yang masak, dia yang melayani, dia yang beres-beres. Atau profesi seorang dokter. Ya, dia pemilik dari prakteknya, kemudian dia melayani sendiri. Ya, jadi kuadran kiri tadi dari employed atau self-employed, mereka termasuk active income. Jadi dia akan mendapatkan uang dari apa yang diusahakan. Seperti tadi employed, dia dapat uang dari dia bekerja. Dia menukarkan waktu dan tenaga kepada orang atau kepada perusahaan. Self-employed walaupun dia dikatakan sebagai pengusaha, namun dia lebih cocok disebut sebagai pedagang, ya, bukan pebisnis. Misalnya orang yang memiliki warung, dia buka sendiri, dia kulakan sendiri, belanja sendiri, dia melayani sendiri. Atau penjual nasi goreng, ya, atau juga seorang dokter ya yang dia harus melayani sendiri pasiennya. Nah, kita berpindah ke kuadran kanan. Nah, kuadran kanan ini levelnya berbeda. Kalau tadi disebut pedagang atau orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, kalau yang namanya businessman, dia menciptakan sistem yang mana sistem ini nanti bekerja untuk dirinya. Jadi businessman ini dia tidur, tapi orang lain cari uang untuk dirinya. Nah, ini businessman. Berbeda dengan yang tadi, orang tadi itu dia bekerja untuk dirinya sendiri. Dia menukarkan waktu, keterampilannya seperti mungkin tukang pijet ya. Dia nggak ikut orang, dia bekerja untuk dirinya sendiri, dia jual jasa. Atau mungkin seperti dokter, seperti penjual nasi goreng ya, dia nggak punya juragan, milik dia sendiri. Namun ketika dia libur dia akan dapat pemasukan. Berbeda dengan businessman. Businessman dia menciptakan sistem yang mana sistem ini ketika orang tersebut tidur, ada orang yang bekerja untuk dirinya. Mungkin kita lihat seperti Alfamart, Indomart, yang mana pemiliknya nggak hadir di tokonya, namun sistemnya udah ada dan orang itu tanpa perlu dipantau secara langsung dari perorangan, namun ada sistem yang bisa menjalankan perputaran toko itu. Nah, ini businessman, orang yang menciptakan sistem, orang bagaimana orang bisa membuat orang lain bekerja untuk dirinya. Nah, tingkatan tertinggi dari buku ini adalah investor. Investor adalah orang yang dia memikirkan bagaimana uang ini bekerja untuk dirinya. Jadi kalau businessman tadi dia tidur, orang lain bekerja mencari uang untuk dirinya. Adapun di tahapan tertinggi dari buku ini adalah seorang yang dia bisa memutarkan uang, bagaimana uang ini mencari teman untuk dirinya atau uang ini mencari uang untuk dirinya. Ya. Nah, ini tingkatan tertinggi. Nah, dari dua kuadran ini, kuadran kiri dan kuadran kanan, itu perbedaannya ada di pola pikir. Nah, kelemahannya disebut juga ya. Kalau misalnya saya nih penjual nasi goreng, saya bisa masak enak. Kemudian saya ingin membuka cabang, naik level ke namanya businessman. Saya ingin menciptakan sistem biar yang kerja anak buah saya nggak perlu masak lagi, saya nggak perlu belanja lagi. Nah, ini banyak kekurangan atau kekhawatiran dari orang-orang kuadran kiri, yaitu misalnya satu, kualitasnya akan berkurang, dua, terjadinya pengkhianatan dari SDM, dari anak buah dan lainnya. Ya, jadi ini terkait masalah mindset, bagaimana teman-teman sadar diri akan
kemampuan dirinya, dan ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Ini buku lama, mungkin sudah banyak juga yang membahasnya. Jadi intinya terkait dalam ini bagaimana kita mencari penambahan. Jadi tidak dinafikan ya bagaimana orang-orang yang dia hidup di 4 kuadran, dia masih bekerja, namun dia punya usaha secara pribadi, dan dia juga membuat sistem, dia juga seorang investor. Nah ini orang yang hidup di 4 kuadran juga banyak di Indonesia, ada ya, walaupun kekayaannya nggak banyak. Jadi ini pelajaran pertama dari saya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang minat ya atau tertarik dengan pembahasan yang ada di buku-buku international bestseller atau buku-buku yang ingin kalian bahas, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah dia akan bahas beberapa buku yang mungkin teman-teman minatin. Mungkin itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk follow dan share kalau teman-teman merasa video ini berguna ya. Dan kalau ada buku yang perlu dibahas, nanti jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.